Halo Kak Ningsi. Hai Kak Tanti. Kak Ningsi, Iya. ayo kita mulai sekolah minggu online yuk. Iya, ayo Kak. Tapi kita mau sapa adik-adik dulu ya, yang di rumah. Iya Kak, kita mau sapa sama-sama ya. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama Kak Ningsi dan Kak Tanti. Halo adik-adik. di ibadah Minggu Online. Nah, Kakak harap hari ini semuanya sehat dan bersukaria. Nah, Kak Tanti, Iya, hari Kak. ini kita mau memberikan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Nah, sudah siap belum semuanya? Kak Tanti sudah siap? Siap Kak. Siap. Adik-adik sudah siap? Pasti semuanya sudah siap ya? Oke. Kalau sudah siap Kak, ini Kak Tanti ada pertanyaan Kak. Apa Kak? Coba Adik-adik. tebak Kak. Waktu masih sekolah minggu di gereja, Kak Niksi ingat enggak? Awal kebaktian sekolah minggu, kita itu selalu menyanyikan lagu apa? Ayo. Kak Niksi adik-adik. ingat enggak? Bantu ya, bantu Kak Ningsi untuk menjawab pertanyaannya Kak Tanti. Ingat enggak Aduh. adik-adik? Apa ya? Waduh. Kak Ningsi ini sepertinya lupa ini ya Kak Ningsi ini. Lupa Kak. Apa ya? Wah, adik-adik ingat enggak adik-adik? Aku ingat. Apa-apa? Mars Sekolah Minggu. Betul adik-adik? Betul. Ya. Betul. Berapa nilainya Kak? 100. Wah, Tos dulu Kak, tos. Iya, Iya. tos adik-adik betul 100 nilainya. Hore. Oke, sekarang kita mau sama-sama semangat ya Kak. Semangat. Menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, sekarang sebelum melanjutkan sekolah minggu, kita semua berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, dengan sikap yang baik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kasih sayang yang Tuhan berikan. Sekarang kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Kak Tanti, Iya Kak. kapan kita bisa ibadah onsite di gereja? Sudah bosan banget ibadah online terus. Sabar Kak Ningsi. Kak Ningsi itu harus tetap berdoa. Meskipun kita mau kebaktian di rumah, meskipun kita kebaktian di gereja, Kak Ningsi ingat, Tuhan Yesus itu ada dimanapun. Iya sih Kak, Tuhan itu tidak hanya di gereja saja. Tetapi Betul. walaupun di mana kita berada, Tuhan Yesus selalu ada ya Kak Tanti. Betul sekali Kak Ningsi, sekarang nilainya 100 lagi. Ya, Dimanapun, di kapanpun, Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita. Seperti lagu ini. saat kita di gunung, Tuhan Yesus ada Kak. saat kita bermain di pantai, Ada. selalu ada ya Kak ya? Ada. Dimanapun Tuhan Yesus ada bersama kita. Yuk sekarang kita berdiri, kita nyanyi sama-sama ya.
Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Kak Ningsih, Iya Kak Tanti. Kak Tanti lihat kok Kak Ningsih tadi sedih ya. Kenapa ya Kak? Iya Kak, aku sedih karena aku ingat saudaraku yang sakit parah Kak. Padahal aku sudah ke dokter berkali-kali dan juga berdoa sampai sekarang belum sembuh. Kak Ningsih, memang ada waktunya doa kita itu belum dijawab sama Tuhan. Tapi selalu ada harapan di balik kuasa doa. Tapi ingat Kak, kita juga harus berserah kepada Tuhan. Jadi kita gak boleh maksakan kehendak kita kepada Tuhan dengan kemauan kita sendiri Kak. Gitu ya Kak. Iya Kak Ningsih. Kak Ningsih Iya, juga Kak. mendoakan saudaranya apa enggak? Berdoa Kak. Betul Kak. Kak Ningsih harus berdoa kepada Tuhan. Harus berbicara kepada Tuhan. Dimanapun, kapanpun. Sama seperti adik-adik. Adik-adik juga bisa berbicara kepada Tuhan. Dimanapun, kapanpun. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Marcel. Mari kita siapkan hati kita melalui pujian ini. Mari masuk, mari masuk, mari
Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga berkati Kak Marcel yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Marcel. Kak Marcel mau tunjukin sebuah gambar. Ini nih. Coba lihat. Ini gambar seorang anak yang sedang berdoa. Kak Marcel percaya adik-adik semua rajin berdoa. Cuma ada satu pertanyaan. Ketika kita berdoa, sebenarnya kita berdoa kepada siapa? Yo, tahu nggak? Pasti kalian jawabnya, ya tentu kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus aku berdoa. Itu benar. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus? Kalian tahu alasannya kenapa? Nah, hari ini kita akan belajar kenapa kita berdoa kepada Tuhan Yesus dan apa dampak dari doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yesus. Apakah doa itu punya pengaruh yang besar, punya kuasa yang besar di dalam doa itu? Hari ini kita akan belajar mengenai hal itu. Coba kalian lihat tayangan berikut ini. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Pasti Bapak Eneas sangat senang karena setelah 8 tahun dia lumpuh, akhirnya dia bisa sembuh. Kak Marcel jadi ingat dengan firman Tuhan di Yakobus 5 ayat 16b yang isinya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Petrus adalah orang yang benar karena Petrus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa atas kehidupan ini. Petrus tahu bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Sehingga ketika dia melihat Eneas yang lumpuh 8 tahun, tergerak hatinya untuk menolong Eneas. Petrus menolong Eneas dengan cara mendoakan Eneas. Dan ternyata doa yang dipanjatkan oleh Bapak Petrus dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Dan akhirnya Eneas bisa sembuh. Bapak Petrus bilang kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Berdirilah dan bereskanlah tempat tidurmu. Dan Bapak Eneas, dia bisa berdiri. Kak Marcel yakin bahwa kuasa Tuhan Yesus di dalam doa yang dipanjatkan oleh Bapak Petrus itu sungguh nyata. Dan ternyata bukan hanya Bapak Eneas saja yang bersukacita, tapi ada orang-orang yang melihat kuasa doa dari Bapak Petrus ini, kuasa yang asalnya dari Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka melihat itu semua dan akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, sungguh luar biasa. Ternyata harapan di balik doa
yang penuh dengan kuasa itu nyata dan itu ada. Adik-adik, mungkin kita merasa, aduh, aku kan masih kecil. Apakah doa yang kupanjatkan itu bisa punya kuasa? Coba ingat tadi ayat yang ada di Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Adik-adik, kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus yang adik-adik miliki, Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, Tuhan Yesus yang mengasihi manusia, maka ketika adik-adik berdoa, memanjatkan doa adik-adik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendengar doa adik-adik. Dan Kak Marcel yakin doa yang kalian panjatkan itu punya kuasa yang asalnya dari Tuhan Yesus. Jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Seperti Bapak Petrus, bukan hanya Eneas yang disembuhkan melalui doa yang dipanjatkan oleh Bapak Petrus, tetapi ternyata ada satu perempuan yang juga mengalami kuasa doa yang dipanjatkan oleh Bapak Petrus. Selalu ada harapan di balik kuasa doa. Seperti yang berikut ini. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi kepada Dorcas itu membuktikan bahwa ada harapan di balik kuasa doa. Apa yang Petrus lakukan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Dan ternyata doa Petrus didengar oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menyatakan kuasanya melalui doa Petrus. Dan akhirnya Dorcas bangkit dari kematiannya. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya yang mengetahui bahwa Dorcas bangkit, mereka bersuka cita dan akhirnya mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Petrus sebenarnya bisa kita lakukan, yaitu berdoalah dengan sungguh-sungguh.
berdoalah dengan yakin, maka kuasa Tuhan Yesus akan bekerja di dalam doa kita. Kak, kalau seandainya aku lagi sebel sama temanku, aku mau berdoa supaya nanti dia dapat nilai jelek, boleh gak, Kak? Wah, kalau itu mah nggak boleh. Itu tidak boleh, adik-adik. Ingat, doa orang yang benar itu artinya dia percaya kepada Tuhan Yesus, percaya akan kuasanya, maka dia akan berdoa untuk sesuatu yang baik. Bukan untuk sesuatu yang tidak baik. Tuhan akan menjawab doa kita ketika kita berdoa untuk sesuatu yang baik. Berdoalah dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Kalau berdoa dengan sungguh-sungguh itu artinya kita akan terus berdoa dengan tekun. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Satu, percayalah bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan kita, itu artinya kita sedang menyadari bahwa kita ini hanyalah manusia biasa yang lemah. Maka itu kita berusaha untuk mengandalkan Tuhan Yesus, menaruh setiap harapan kita, pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus melalui setiap doa kita. Yang kedua, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan yakin. Berdoalah dengan tekun. Karena itulah yang Tuhan mau. Adik-adik ingat, kita sudah menjalani masa pandemi 2 tahun lebih. Waktu itu Kak Marcel sering sekali mendengar ketika di awal-awal pandemi di tahun 2020, kita tidak bisa lagi bersekolah minggu di gedung gereja, tetapi harus online, melalui YouTube, melalui Zoom. Waktu itu banyak adik-adik yang selalu menanyakan, Kak, kapan ya kita bisa sekolah minggu lagi di gereja? Kak, kapan ya? Aku udah nggak sabar untuk bisa sekolah minggu lagi di gereja. Dan ketika pandemi ada, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menolong kita semua sehingga kita bisa bergereja lagi. Kita bisa bersekolah minggu lagi bersama teman-teman. Selama 2 tahun lebih kita harus berdoa dan terus berdoa. Mungkin waktu itu kita merasa kok doaku tidak dijawab, tapi tetap kita berdoa. Dan saat ini, setelah 2 tahun lebih, Tuhan menjawab doa kita loh adik-adik. Nanti pada bulan Juli, tanggal 3, kita akan mulai bersekolah minggu di gedung gereja. Kita bisa lagi bertemu dengan teman-teman. Walaupun tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Tapi itu membuktikan bahwa apa yang kita doakan selama ini terus-menerus dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, ada kuasa yang besar di dalam doa yang kita panjatkan. Dan Tuhan nyatakan itu. Dan kita bisa lagi sekolah minggu bersama-sama nanti di awal bulan Juli. Itulah yang namanya harapan di balik puasa doa. Kak Marcel bersyukur kalau kita semua nanti bisa bersama-sama lagi beribadah di sekolah minggu di gedung gereja bersama teman-teman. Dan biarlah itu semakin membuat kita yakin bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan percaya kepada Tuhan Yesus, ada kuasa di dalam doa yang kita panjatkan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar bahwa ketika kami berdoa dengan benar, ketika kami percaya bahwa
Doa yang kami panjatkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, semuanya tidak akan sia-sia. Dan doa yang kami panjatkan dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, itu ada kuasa yang besar yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah ketika kami berdoa, kami belajar untuk mengandalkan Tuhan Yesus, untuk menaruh setiap pengharapan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah melalui setiap doa kami belajar untuk menaruh setiap beban kami, pergumulan kami, kekhawatiran kami, keinginan dan harapan kami kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui doa-doa yang kami panjatkan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, itu bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap taat kepada Engkau ya Tuhan, untuk tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di tanggal 3 Juli, kita akan beribadah bersama-sama di gedung gereja. Kakak tunggu ya kehadiran adik-adik semua pada tanggal 3 Juli. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan membacakan ayat hafalan bersama teman kita, Kesya dari kelas 2. Ayat hafalan Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita waktunya mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di dalam amplop seperti ini ya. Lalu dititipkan kepada papa mama untuk dibawa ke gereja. Atau minta tolong papa mama untuk scan kode yang muncul di layar adik-adik. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Doa persembahan akan dibawakan oleh Emeline. Halo teman-teman, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, ini persembahan Emily. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mengerjakan aktivitas. Contoh aktivitas dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Selamat mengerjakan.
Adik-adik, ada teman kita yang berulang tahun loh. Kak Tanti dan Kak Ningsih mewakili kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tidak terasa ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Ayo kakak ajak semuanya lipat tangan, tutup mata, dengan sikap yang baik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Tuhan terus berikan kami kesehatan, berikan kami semangat yang baru di dalam belajar bersama orang tua kami di rumah. Terima kasih Tuhan, lindungi kami sekeluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.